pagi Pak Dut. Hari ini yang akan melaksanakan observasi pada Pak Dut tadi. Jadi hari ini yang sedikit mau menanyakan kegiatan observasi di dalam kelas. Apa saja tujuan pembelajarannya nanti, kemudian pengembangannya yang hendak dicapai itu apa, dan strategi yang dipersiapkan itu apa. Jadi untuk materi yang akan dibahas nanti apa kira-kira untuk materinya itu menggambar perspektif. Menggambar perspektif mungkin. Jadi ketika menggambar perspektif nanti ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kan apa yang ini sama itu untuk tujuan pembelajarannya itu kan materinya menggambar perspektif. Yang pertama itu siswa mampu memahami tentang pengertian perspektif. Kemudian yang kedua, siswa meningkatkan dasar-dasar dalam gambarnya. Kemudian yang ketiga itu siswa mampu menggambar yang realistis sesuai perspektif. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Kalau pencapaian itu, jadi siswa mampu menggambar yang realistis sesuai pengertian perspektif, yaitu menggambar sesuai penggunaan lingkungan belajar yang memfasilitasi sendiri belajar secara nyaman, berarti di kegiatan perspektif nanti siswa bisa belajar dengan nyaman nantinya di dalam kelas. Kemudian strategi yang dipersiapkan kira-kira apa? Jadi strategi yang dipersiapkan dalam latihan menyampaikan materi misalnya seperti mungkin yang pertama yang jelaskan pengertian perspektif yang umum. Kemudian setelah dia jelaskan pengertian perspektif yang beri contoh siswa apa sih itu pengertian perspektif, bagaimana titik dalam gambarnya, kemudian titik gambarnya juga yang akan jelaskan. Kemudian yang ketiga itu dia memberikan kesempatan terhadap siswa dalam proses pembuatan menggambar perspektif sesuai ketentuannya. Kemudian yang keempat itu dia kasih siswa mencari referensi lain sesuai dalam penjelasan dia itu. Kalau memang siswa mau mencari referensi lain silahkan ya dalam media. Jadi nanti ada penayangan video, nanti penayangan video, ada contoh-contoh yang disampaikan juga. Jadi siswanya nanti kan juga akan membentuk kelompok dan ada presentasi, nanti juga terakhir ada refleksinya. Ini dari kekuatan nanti akan Bapak ini mungkin itu yang perlu yang ketahui. Jadi yang nantinya di sini hanya istilahnya sebagai perpanjangan tangan ibu kepala sekolah. Jadi kegiatan supervisinya nanti di observasi di kelas nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nanti yang hanya menemani saja nanti di akhir kegiatan baru yang akan menyampaikan pascanya seperti apa. Ini kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan ini. Seperti itu Pak Dut, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi boleh? Apa kabar kalian semua? Ya, jadi untuk hari ini ada kegiatan supervisi dari warga kesiswaan yaitu yang disupervisi adalah Bapak dengan materi yang diajarkan kalian terkait tentang budaya. Pelajaran budaya itu tentang materi menggambar perspektif. Ya, jadi materi ini nanti akan kita pelajari baik dari materi, kemudian praktek,
dan presentasi, kemudian ada kelompok, itu juga bentuk kelompok nanti pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi Bapak mau lanjut dari kemarin, materi yang kemarin, menggambar perspektif. Ya, jadi kita secara luasnya dulu. Apa itu seni? Ya, pernah kan kamu mendengar seni? Ya, kita kan belajar seni budaya, pasti kamu sering mendengar istilah seni budaya. Kan ya, apa itu seni? Apa itu budaya? Kita berpikir secara luas dulu, seni itu apa? Nah, ada yang bisa menjawab kira-kira seni itu apa? Bukan sering melihat seni dan karya itu, melihat gambaran, ya pemandangan, indah. Kemudian ada pepohonan, bentuknya unik, seni sekali bentuknya. Apa sih kira-kira itu seni? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kira-kira? Pak yakin jawaban kalian itu semua benar. Cuma kalian belum berani mengungkapkan. Coba ungkapkan satu orang aja, seni itu apa? Nah, menurut kalian seni itu apa ya? Seni adalah sesuatu karya yang menyenangkan sejarah berupa gambar. Apa? Seni adalah suatu karya yang menyenangkan sejarah berupa gambar. Ya, seni yang mengenalkan sejarah berupa gambaran. Bisa apa lagi kira-kira? Apa itu seni? Boleh? Ada? Oke, Pak jelaskan secara sederhananya. Seni adalah ide. Itu yang pertama. Seni itu adalah ide. Nah, ide itu dituangkan melalui media ungkap. Nah, sekarang maksudnya seperti apa? Nah, kamu menggambar itu, kamu punya ide apa? Menggambar pemandangan. Nah, kamu dituangkan melalui media ungkap berupa gambaran. Jadi seni adalah ide yang dituangkan ke dalam media ungkap yang menghasilkan karya atau apa? Karya atau wujud yang apa? Wujud yang unik, apalagi indah, apalagi berwibawa, bisa ya. Jadi seni itu adalah ide yang dituangkan melalui media ungkap yang menghasilkan suatu karya. Ya, itu yang dimaksud seni. Seni itu dapat dibagi dari berapa? Seni apa aja ada menurut kalian? Pernah nggak dengar? Seni apa aja ada? Yang kamu tahu seni apa aja? Coba yang bisa katakan. Seni apa? Ayo sebutkan satu saja dulu yang kamu tahu. Ya, seni lukis, lagi apa? Seni pahat, seni wayang, apa lagi? Seni tari, apa lagi? Patung, apa lagi? Tidak menggambar itu termasuk seni apa? Seni musik. Ya, jadi tadi seni, tadi Pak sudah jelaskan apa itu seni. Nah, sekarang bagian-bagian seni. Yang pertama ada seni musik, seni tari, seni lukis, apa lagi? Seni teater termasuk. Nah, Pak jelaskan sekarang salah satunya adalah seni musik. Seni musik itu pernah kamu mendengarkan musik? Bisa kamu membedakan musik mana yang bagus dan musik mana yang kurang bagus? Bisa kan ya?
Contohnya kalau gambaran angklung itu termasuk bagus atau enggak? Bagus. Kalau biji itu bagus tak? Bagus. Nah kalau biji ditaruh di kematian apakah bagus? Bagus atau enggak? Jadi angklung jangan di diskotik atau tempat keramaian, bagus atau enggak? Nah ya. Nah sini itu punya tempatnya masing-masing. Ya, jadi contohnya Pak jelaskan dulu ya. Contohnya seni musik itu apa? Ada yang bisa tahu kepala pengertian seni musik? Sama pengertiannya tadi, ide yang dituangkan melalui media lengkap berupa gamelan, berupa alat musik, itu termasuk pengertian seni musik. Ya, kalau seni tari, seni yang dituangkan melalui media lengkap berupa gerak, apa lagi? Gaya atau bola lantai. Kemudian seni patung apa? Seni lukis. Seni rupa dia termasuk ya. Kalau seni rupa dia termasuk patung, lukis. Itu termasuk ke seni rupa. Jadi sama juga pengertiannya. Ini yang dituangkan melalui media lengkap berupa alat atau bahan yang menghasilkan suatu karya berupa ini. Sama juga teater itu drama ya. Kayak film. Itu termasuk ke seni ya, itu yang pengertiannya. Nanti silakan dicatat boleh sedikit ya biar kamu tahu nanti pada saat apa itu seni Pak akan banyak dari nanti harus bisa menjawab karena materinya sekarang akan dijelaskan minggu depan banyak harus disingat ya. Itu bukan jelaskan ke seni musik dulu. Seni musik itu ada dua, seni musik tradisional dan apa? Modern. Apa lagi? Nah, ada yang bisa sebutkan contoh musik tradisional? Kita secara luas dulu ya, itu sebelum ke materi yang kita pelajari. Apa itu? Apa saja alat musik tradisional? Ada yang bisa dijelaskan? Gamelan itu termasuk modern apa tradisional ya? Tradisional. Nah itu termasuk alat musik modern apa? Gitar itu termasuk apa lagi? Piano, apa lagi? Biola itu termasuk alat musiknya. Itu termasuk contoh alat musiknya tradisional dan modern. Kemudian seni tari. Seni tari sama juga ada yang tradisional dan ada yang modern. Ya, yang tradisional apa? Tari apa? Banyak. Ya, kalau tari Lego, tari apa lagi? Tari Bali itu termasuk tradisional. Semua ya. Kalau modern apa? Dance, apa dance? Fire dance, pernah dengar? Fire dance, apa lagi? Banyak, ya. Itu contohnya. Yang mungkin kamu bisa membedakan. Nah, sekarang kita ke materi. Teater itu sama juga ya, yang Pak bilang jelaskan. Contohnya dalam film. Sama lagi kalau di tradisional dia termasuk pementasan drama tari, drama gong, serenarang itu termasuk tradisional. Kalau yang modern itu film apa lagi? Teater apa lagi? Nah itu yang termasuk. Nah sekarang kita ke fokus ke seni rupa. Nah seni rupa sesuai materi kita. Seni rupa itu tentang menggambar perspektif. Ya, sebelum Pak jelaskan apa itu menggambar perspektif, pernah kan kalian menggambar? Pernah menggambar apa? Yoga, pernah menggambar apa tuh? Apa yang gambar? Saya sih menggambar pemandangan. Pernah? Nah, apa lagi? Pernah nggak kamu menggambar apa lagi? Semua pernah menggambar kan ya? Waktu SD kamu nggak pernah menggambar? Kok nggak ada yang respon? Pernah menggambar? Tadi apa pengertiannya di sini Pak? Ide yang
dituangkan dari media ungkap. Ya. Nah, sekarang kita Pak kasih contoh. Sini, apa namanya? Gambar. Tadi ide yang dituangkan dari media ungkap. Soal yang termasuk ide itu adalah kita pikirkan dulu apa yang mau kita gambar. Ya. Kemudian kita tuangkan ke media ungkap. Contohnya media ungkapnya papan. Jadi Pak punya ide membuat gambaran bintang. Baru ya. Contohnya Pak gambar bintang. Jadi ide yang Pak pikirkan itu sudah Pak tuangkan ke media ungkap. Ya. Jadi terwujudnya karya seperti ini. Ya, ini termasuk karya seni. Ya, kalau ini termasuk karya seni lah. Termasuk karya seni kan? Siapa yang bilang ini termasuk karya seni? Angkat tangan. Siapa yang bilang ini tidak termasuk karya seni? Angkat tangan. Nah, tadi kan sudah Pak jelaskan apa kelebihan seni, yaitu ide yang dituangkan melalui media ungkap. Itu contohnya. Nah, itu termasuk karya seni tidak? Kenapa? Nah, kenapa kamu bisa menyebut ini karya seni? Apakah Pak punya ide membuat seperti ini tadi? Ini apa enggak? Coba berpikir dulu, yang pasti berpikir 2 jam. Enggak terlalu banyak. Ya, itu apapun yang Pak buat itu termasuk karya seni. Karena Pak pikirkan lebih dahulunya. Sama juga nanti kamu membuat karya seni itu pasti kamu harus pikirkan lebih dulu. Sudah. Nah, sekarang apa pengertian? Nah, sekarang kita belajar materinya adalah menggambar perspektif. Nah, menggambar perspektif itu pengertiannya Pak ambil sederhananya. Semakin jauh kamu lihat gambar itu semakin kecil jaraknya, atau semakin dekat dia semakin besar. Ya, kita buatkan contoh ini. Ya, nanti untuk pengertiannya lebih jelas kalian harus baca buku ini. Ya, anggap saja itu pohon ya. Ya, kurang lebih nanti penggambaran perspektif itu seperti ini. Benar nggak kalau semakin jauh dia maka semakin kecil? Coba kamu perhatikan kenyataan. Semakin kecil kan? Semakin kecil dan semakin apa? Semakin gelap. Ya, semakin tidak terlihat strukturnya, benar nggak? Ya, kira-kira itu pengertian perspektifnya. Jadi yang dimaksud di sana itu adalah semakin jauh dia pemandangan yang kamu perhatikan itu maka semakin kecil dia atau semakin gelap. Nanti yang akan kamu praktekkan adalah ini. Ya, kira-kira seperti itu menggambar perspektif. Ada juga perspektif itu ada jenisnya, ada yang 1 titik hilang, 2 titik hilang. Ya, kalau ini 1 titik hilang, jadi kamu harus buat titiknya di sini. Ya, jadi nanti kita minta minggu depan kalian bawa gambar.
kita akan pakai kan materinya sudah kira-kira paham nggak materi? Nah, dari secara luas dulu sebelum Pak lanjut, paham nggak apa itu seni itu tadi? Paham ya? Paham Pak? Jadi kamu belajar seni di sekolah itu ada materinya, bukan yang pakai senjatanya. Paham kan seni? Sudah, sekarang Pak akan bagi kelompok. Jadi kelompoknya kita pakai buat 4 kelompok aja. Kita pakai deretan bangku ini aja ya. Jadi silakan kalian balik badan aja biar bisa ada kelompok ini. Ya, kita pakai pertanyaannya. Nah, jadi dari masing-masing kelompok Pak akan tugaskan mencari karya. Ya, karya seni yang kamu ketahui. Jadi Pak bagi kelompoknya. Yang pertama di sini seni musik, di sini seni tari, di sini seni rupa, di sini seni teater. Ya, jadi cari salah satu karya seni yang kamu ketahui atau yang beredar di masyarakat. Silakan diapresiasi nanti itu apa yang dimaksudkan, apa yang dibuat karya seni itu, siapa pembuatnya, bagaimana menurut kamu karya seni itu. Ya, yang contohnya apa, ambil yang seni tari. Kita seni tari itu contohnya seni tari Lego. Apa sih itu seni tari Lego? Apa bedanya dengan tari yang lain? Sama juga musik, kamu contohnya ambil musik barat, musik apa, keroncong, musik senen, ya, ada contohnya musik keroncong, apa keunikan musik keroncong, apa lebih suka bebas, musik apa aja boleh. Ya, nanti kelompok ini akan Pak gunakan lagi nanti sesuai materi perspektif sini. Ya, jadi aja dulu biar kamu paham apa sih seni itu. Jadi Pak minta kamu biar paham lagi. Jadi luas dan secara luas ya. Sudah? Ya silakan bentuk kelompoknya. Kalian geser aja. Ayo cepat.
Sudah, silakan kalian cari pengertiannya menurut kalian sendiri saja. Ya, nah nanti itu secara luasnya, coba perhatikan dulu. Itu secara luasnya. Jadi Pak buatkan kelompok, kalian mencari pengertian seni dulu secara luasnya. Nanti kalau sudah, kita akan membuat rancangan sesuai materi, yaitu menggambar perspektif. Bagaimana sih langkah-langkah menggambar perspektif? Kita akan buat rancangannya. Ya, jadi Pak tetapkan kelompoknya ini untuk membuat rancangan nanti. Maka selesaikan dulu pengertian seni, kemudian cari contohnya, kemudian diisi pengertian sesuai pengertian kalian sendiri. Ya, baru nanti kita akan membuat rancangan menggambar perspektifnya. Ya, silakan selesaikan itu dulu, nanti yang sudah dipresentasikan sesuai.
ya. Bisa presentasi ya. Gimana tadi? Bisa perasaan mohon perhatian, mohon izin Ibu panggil siswa dari kelas 9B atas nama Niluh Tamara Widianti, siswa kelas 9B, mohon ke ruang TU sebentar. Terima kasih.
Pak minta ada yang namanya teori siapa namanya? Ada lagi pokoknya kita mau presentasi. Ya, jadi itu yang Pak harapkan ya. Jadi kalian sebelum Pak berikan materi tentang perspektif itu kalian paham apa sih itu seni, apa sih itu cabang seni, apa sih jenis seninya, apa sih perbedaan seni ini dan seni itu. Jadi itu yang Pak maksud. Jadi sebelum Pak memberikan materi sesuai buku, jadi kalian Pak ajak memahami mengenai seni secara umumnya. Ya, jadi kalian kan sudah tahu beberapa seni-seninya, bahkan kalian juga tahu perbedaannya, dan pementasan itu seperti apa kalian tahu. Itu yang Pak harapkan. Nah, sesuai kesepakatan tadi, jadi kita akan merujuk ke perancangan, ya. Ke perancangan. Jadi merancang sesuai materi itu menggambar perspektif. Nanti kalian akan suruh Pak membuat rancangan seperti apa. Nah, jadi kelompok ini kita akan pakai lagi minggu depan untuk merancang atau membuat gambar perspektif ya. Jadi minggu depan kalian silakan bawa buku gambar, setiap siswa membawa satu buku gambar dengan lengkap dengan alat-alat tulisnya. Ya. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan, ada tidak sesuai materi yang kami lakukan?
Tidak ya? Sudah paham semuanya? Nah, ada yang bisa memberi kesimpulan nggak tentang pembelajaran yang tadi kita sudah lakukan? Apa itu seni? Nah, dari awal sudah menjelaskan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang tadi kita sudah lakukan? Nah, sebelum Pak kita akhiri, Pak minta kalian bisa menyimpulkan salah satu, boleh yang tahu waktu yang bisa katakan dia, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rita India dari Sari. Ini bukan salah satu ide dikeluarkan melalui marah tradisional, dan hari modern. Contoh tradisional itu dalam bentukan angklung dan string, hari modern adalah gitar, piano, biola. Tradisi tradisional adalah legong, dan hari modern Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Ada? Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini ya. Jadi minggu depan akan kita laksanakan praktek. Jadi Pak minta harapkan sebelum kita melaksanakan praktek menggambar perspektif, jadi kita akan belajar tentang membuat rancangannya dulu sebelum kita praktek. Ya, jadi kita minta alat-alat dan bahannya silakan dibawa dari rumah masing-masing. Kita langsung prakteknya di sekolah. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak kita cukupkan pertemuan hari ini. Berdiri. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nama Santi. Selamat siang nih. Jadi maaf ini di kegiatan observasi atau pusat pembelajaran tadi ada sambung dengan kegiatan yang dalam kelas. Jadi mohon maaf sekali kalau memang ada kendala. Untuk pertemuan mungkin di kegiatan bersama ini mungkin ada beberapa bagaimana masalah ini ketika melakukan pertemuan atau pelajaran kelas kira proses pembelajaran tadi proses Dari proses pembelajaran itu yang merasa senang, meskipun agak ada sedikit terganggu karena kegiatan tempatnya ya. Kemudian dari yang proses pembelajaran yang sudah lakukan itu sudah sesuai dengan alur, kemudian menunggu ajar yang sudah siapkan sebagai menjadi siswa. Kemudian ada pengelompokan siswa dengan benar dan proses pembelajaran dan sesuai dengan pelajaran. proses pembelajaran yang itu juga sudah dilaksanakan. Kita yang menjadi apa istilahnya ya, membuat diri sendiri mempunyai perasaan Dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan di siswa itu, dari pertama yang kita lihat itu siswa merasa senang dalam proses pembelajarannya, kemudian happy saat menerima materi dari penjelasan yang bisa kita sampaikan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dari hasil pengamatan saya sendiri tapi di sini saya mengamati proses pembelajaran
pembelajaran saat ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi dari melakukan hal-hal yang memfasilitasi murid, kemudian kelompok kecil yang dibuat, kemudian memberikan fasilitas siswa, penciptaan hal baru di sana sudah sangat bagus sekali. Di sini itu sudah sesuai dengan tujuan yang sudah tuangkan dalam itu sendiri. Kemudian selama pembelajaran ini juga istilahnya sudah semangat belajar, sudah semangat sekali belajar. Siswa sana sudah istilahnya sudah kompak lah sama ini. Itu siswa dalam proses pengompokan yang dia lihat ini dalam proses pengompokan siswa angkat, siswanya sudah aktif. Ini pada tadi dalam proses kelompok kecil dia sangat aktif sekali. Kita yang bisa yang melihat, lalu kemudian juga sudah nyampe dari itu yang sudah ini. Bagaimana pada perasaan aku sendiri tentang apa yang ingin disampaikan? Karena tidak tenang ya. Nanti Pak, terima kasih Pak. Tapi dalam hal ini juga ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Jadi selain hal yang sudah sangat baik dalam proses pembelajaran, jadi ada hal-hal yang ingin yang sampaikan juga. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ingin tahu dalam proses kegiatan pembelajaran yang perhatikan ada beberapa siswa di sana, ada yang mengantuk, menguap dan lain sebagainya. Padahal itu kan masih pagi, masih pagi, kegiatannya masih banyak. Ada yang sudah telah dengan liburan, mungkin liburan dan lain sebagainya. Dan juga kita lihat pada saat proses penyelamatan di depan ada siswa yang dalam proses istilahnya kelompok kecil juga tidak ada yang kira-kira penyebabnya apa gitu? Kenapa? Mungkin dari proses yang dia sampaikan itu kurangnya SDP mungkin Pak untuk membangkitkan semangat siswa kembali ke dia tidak terlalu fokus mungkin juga yang menyebabkan kemudian dengan stop itu mungkin harus yang memperhatikan lagi dengan proses pembelajaran agar membangun lagi fokus siswa pada proses pembelajaran. Jadi ada speaking dan yang dilihat kemudian stop dan dalam proses juga siswanya kurang begitu kayak terbengong kita menjelaskan kita kendalanya seperti program. Dari yang diamati mungkin dari media yang saya gunakan ke kekurangan mungkin dari siswa lebih paham dari mana media yang harus digunakan. Mungkin dia menggunakan media ini, ada beberapa yang belum paham pada media yang harus mencari mengkerucutkan juga dari yang mengumpulkan dari yang sederhana sampai yang lebih pemanfaatan media sebagai media yang jadi menggunakan siswa yang berpaham dengan jadi nanti dalam proses yang sudah Pak sampaikan tadi mungkin kita yang perlu diamalkan jadi ada ice breaking, kemudian ada stop untuk menggunakan siswa nanti press ya, dan dalam pemanfaatan media juga penggunaan video nanti PowerPoint dan lain sebagainya. Ada mungkin contoh langsung bisa langsung Nah, dari diskusi kita di sini apa yang sudah terbayang dari aku sendiri untuk meningkatkan lagi performa yang ke depannya. Baik, mungkin nanti yang mengelola waktu lagi untuk menerapkan atau mengisi kekurangan-kekurangan yang dari mungkin yang melaksanakan itu biar lebih efisien waktunya, kemudian semangat siswa yang ditemukan dari kekurangan itu dari briefing yang tambahkan, kemudian dari proses pembelajaran penambahan media yang mungkin yang tampilkan lagi untuk yang perlu dilakukan ke depannya.
Oke. Nah, dari komponen yang akan dikembangkan lagi, mungkin nanti yang berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait tentang yang diajak berkolaborasi untuk menambah lagi relasi cara untuk lebih ke depannya untuk berpihak pada siswa itu lebih kolaborasi. Diajak adalah mungkin dari MGP, dari MGP, kemudian dari beberapa dari sini, mungkin sama mungkin dari masukan dari kelas sekolah, mungkin masukan dari MGP tempat yang ada dari sharing, mungkin nanti bisa prosesnya istilahnya ada tukar siswa lagi dari siswa kelas 7 dan nanti diajar oleh siswa memanfaatkan organisasi. Nah, jangka waktunya kira-kira yang bermainnya dalam berapa minggu, mungkin yang kelihatan mungkin seminggu untuk biar tahu saya proses pengembangan. Jadi hasil pengamatan hari ini nanti akan saya tuangkan nanti supaya dengan beberapa presentasi pasca juga hal ini akan membantu pada kami bisa mengerti kembali rencana digunakan untuk melanjutkan proses pembelajaran di kehidupan kami. Sekarang menurut Pak tadi sendiri apa yang Pak didapatkan dari kegiatan kita mungkin banyak pelajaran yang sangat baik yang didapatkan, terutama dalam metode mengajar, kemudian berpihak dengan siswa itu seperti apa, kemudian cara pengelolaan waktu ruang itu seperti apa, biar tidak bosan. Mungkin itu yang menjadikan pembelajaran bertanya untuk mengelola waktu. Jadi sebelumnya hari ini ini mungkin ada beberapa hal yang akan dibagikan untuk sendiri. Jadi apa yang sudah dilakukan selama ini sudah sangat sekali, tapi sudah sangat baik. Mungkin ketika ada orang lain yang masuk teman atau jadi masa lagi dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa yang mungkin terlupakan gitu. Jadi dia rasa kita sudah cukup baik dengan mereka karena kelupaan saja mereka menjadi kurang baik. Ke depannya kita harus diperbaiki lagi dan misalnya yang disampaikan. Jadi yang ucapkan terima kasih kepada Pak sudah memberikan waktunya dan kegiatan dari observasi kelas 1 itu dari tadi kalau memang ditugaskan lagi untuk melaksanakan observasi mungkin akan lebih baik.